Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cindy Marcella dengan NIM C1C021027 akan menyampaikan materi akuntansi keperilakuan mengenai pengendalian keuangan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra SEMSI. Baiklah, materi yang pertama yaitu pentingnya manajemen keuangan. Sebuah perusahaan dapat dikatakan berkembang dengan baik jika perusahaan tersebut memiliki manajemen keuangan yang teratur dan baik pula. Terlebih di daerah globalisasi seperti sekarang ini, suatu perusahaan dituntut untuk memiliki manajemen keuangan yang sesuai dengan standar kode etik yang berlaku agar perusahaan tersebut dapat bersaing secara ketat dengan perusahaan-perusahaan lainnya. Manajemen keuangan sendiri merupakan aktivitas yang dilakukan oleh sebuah perusahaan dalam mendapatkan dana seperti dana sebagai modal untuk bekerja dan mengalokasikan dana tersebut secara efektif serta mengelola aset-aset yang dimiliki oleh perusahaan secara teratur untuk mencapai tujuan dari suatu perusahaan. Berikutnya ada fungsi keuangan. Fungsi keuangan yang utama adalah dalam hal keputusan investasi, perhitungan biaya, dan dividen untuk suatu organisasi. Tujuan manajer keuangan adalah memuat rencana guna memperoleh dan menggunakan dana serta memaksimalkan nilai organisasi. Berikut beberapa kegiatan yang terlibat, yaitu dalam perencanaan dan peramalan. Manajer keuangan berinteraksi dengan para eksekutif yang bertanggung jawab atas kegiatan-kegiatan perencanaan strategis umum. Berikutnya, manajer keuangan harus memusatkan perhatiannya pada keputusan investasi dan perhitungan biaya serta segala hal yang berkaitan dengannya. Kemudian, manajer keuangan harus bekerja sama dengan manajer lainnya agar perusahaan dapat beroperasi seefisien mungkin, dan manajer keuangan menghubungkan perusahaan dengan pasar uang dan pasar modal. Materi yang selanjutnya adalah pengendalian keuangan. Yang pertama, umpan balik mekanikal versus respon perilaku. Fokus utama dalam pengendalian keuangan adalah perilaku dari orang yang ada dalam organisasi dan bukan pada mesin. Aplikasi mekanikal dari pengendalian seperti termometer yang mengendalikan temperatur tubuh lebih menekankan pada sifat mekanikal daripada sifat perilaku. Yang kedua, perluasan konsep-konsep tradisional. Konsep-konsep pengendalian dalam akuntansi seringkali berarti hasil dari informasi akuntansi adalah langkah akhir dari peran akuntan. Ketika sistem pengendalian dirancang secara tepat untuk menghasilkan informasi yang akurat dan andal. Materi yang selanjutnya, pengendalian terpadu. Secara formal, sistem pengendalian komprehensif merupakan suatu konfigurasi yang saling melengkapi, yaitu subsistem formal yang didukung proses administratif. Untuk dapat diformalkan, suatu subsistem pengendalian seharusnya terstruktur dan berkelanjutan, serta didesain dengan suatu proses yang tepat untuk mencapai tujuan yang spesifik. Untuk bisa menjadi pengendalian yang komprehensif, suatu sistem pengendalian seharusnya mencakup aktivitas perencanaan, operasional, dan fungsi umpan balik. Materi selanjutnya, faktor-faktor konseptual. Konteks dapat menjadi penting untuk keberhasilan dalam mendesain dan mengimplementasikan sistem pengendalian keuangan. Konteks mengacu serangkaian karakteristik yang menentukan susunan empiris dalam sistem pengendalian yang akan ditetapkan. Proses dalam mengidentifikasikan faktor-faktor kontekstual yang penting merupakan subjek tertinggi dan sangat temporer. Seperti apakah pendapat seorang manajer lebih penting daripada pendapat manajer lainnya? Semua daftar dari faktor-faktor kontekstual kritis merupakan subjek untuk melakukan perbaikan secara menyeluruh. Materi selanjutnya, pertimbangan rancangan. Pengendalian telah didefinisikan sebagai suatu inisiatif karena diyakini bahwa kemungkinan pencapaian hasil yang diharapkan tinggi. Untuk memperbaiki kemungkinan keberhasilan, para desainer akan mencari cara untuk menghubungkan yang dipercaya bersifat nyata dan lingkungan. Yang pertama, antisipasi terhadap konsekuensi logis. Yang kedua, relevansi dengan teori agensi. Yang ketiga, pengelolaan perubahan.
Dan materi yang terakhir yaitu pengendalian dalam era pemberdayaan. Bisnis kompetitif dengan permintaan konsumen dan informasi yang banyak harus mengandalkan inisiatif karyawan guna mencari peluang dan merespon kebutuhan konsumen. Namun, mengejar peluang dapat menempatkan bisnis pada risiko besar atau menimbulkan kebiasaan yang menghancurkan integritas perusahaan. Untuk melindungi perusahaannya, para manajer senior didorong untuk mendefinisikan ulang bagaimana mereka melaksanakan tugas-tugas mereka dan bagaimana mereka yakin bahwa bawahan harus mendorong para karyawannya untuk memprakarsai proses dan cara-cara baru merespon kebutuhan konsumen, tetapi masih dalam batasan yang dapat dikendalikan. Para manajer cenderung mengartikan pengendalian secara sempit, seperti mengukur kemajuan terhadap rencana untuk menjamin pencapaian tujuan yang telah direncanakan. Suatu sistem pengendalian diagnostik hanya merupakan salah satu dari unsur pengendalian. 3 unsur lainnya yang sama penting dalam lingkungan bisnis dewasa ini adalah sistem kepercayaan, sistem batasan, dan sistem pengendalian interaktif. Yang pertama, sistem pengendalian diagnostik. Para manajer menggunakan sistem pengendalian diagnostik untuk memonitor tujuan dan profitabilitas serta memastikan kemajuan ke arah target seperti pertumbuhan laba dan pangsa pasar. Yang kedua, sistem kepercayaan. Perusahaan menggunakan sistem kepercayaan selama bertahun-tahun dalam upayanya untuk menegaskan nilai-nilai dan arah yang diinginkan oleh para manajer. Yang ketiga, sistem batasan. Sistem ini didasarkan pada prinsip manajemen sederhana, tetapi mendasar yang dapat disebut kekuatan pemikiran negatif. Yang keempat, sistem pengendalian interaktif. Sistem pengendalian interaktif merupakan sistem informasi formal yang digunakan oleh para manajer untuk melibatkan diri secara terus-menerus dan personal dalam keputusan bawahan. Dan yang terakhir, penyeimbangan pemberdayaan dan pengendalian. Manajer yang efektif akan memberdayakan organisasinya karena mereka percaya pada potensi dasar manusia untuk melakukan inovasi dan menambah nilai. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.